Halo kawan-kawan, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat relate post menggunakan GeneratePress dan GenerateBlocks. Oke, yang pertama-tama itu harus dipastikan bahwa GenerateBlocks dan GenerateBlocks Pro harus aktif. Kenapa? Karena ini alasannya. Kita akan menggunakan query loop. Nah, query loop ini adalah fitur dari GenerateBlock Pro untuk membuat relate post. Nah, gunakan query loop block untuk membuat relate post katanya. Kalau mau hasilnya sama dengan yang ada di dokumentasi ini, wajib menggunakan generate block pro. Nah, itu katanya. Makanya kita harus install generate blocks pro. Kemudian harus menginstal yang ketiga setelah GenerateBlock dan GenerateBlocks Pro adalah GeneratePress Premium. Nah, GeneratePress Premium ini mengapa kita harus menggunakannya? Karena kita akan menggunakan yang namanya fitur Elements. Ini fitur Elements ini termasuk Pro Modules. Jadi ketika kita menggunakan yang free, yang gratis, kita tidak bisa menggunakan fitur Elements yang ini. Nah, makanya kita harus menginstal GeneratePress Premium atau GP Premium. Kemudian kategori harus dipastikan. Kawan-kawan semua sudah punya kategori. Di sini saya ada yang akan kita pakai itu adalah bisnis online dengan WordPress ya, parent kategorinya ya. Blogging ini tidak kita pakai. Dan description jangan fokus ke description, ini AI semua ini. AI semua. Oke. Dan ini juga website asal-asalan. Kita masuk ke bagaimana cara membuat relate post-nya, yaitu dengan elements. Nah, add new element, kita pilih block, create. Kita buat judulnya relate post, GPN GB. Kemudian element types, dia bakal berubah jadi hook name-nya kita pilih generate before comment. Before comments. Nah, before comments ini adalah dia akan munculnya itu di sini. Nah, ini kan komen. Dia akan munculnya di sini, di bagian ini nih. Mana tadi? Add new elements. Nah, di sini sudah before comments. Kemudian location-nya, pastikan location-nya itu adalah post. Exclude sama users, biarkan saja default. Kemudian kita coba menampilkannya ya. Kita tambahkan kontainer dulu. Kemudian kontainer, kemudian headline. Nah, kita coba ya. Ini saya menggunakan global style yang sudah saya buat sebelumnya di GenerateBlocks. Nah, oke. Headline-nya kita buat judulnya itu relate post with generate
refresh and generate block. Kita coba publish, apakah dia sudah muncul di tempat yang diharapkan gitu. Refresh. Nah, sudah muncul di sini. Sudah muncul, ini kita hapus. Kemudian kita setting dulu ini layoutnya flex kolom. Kemudian kita setting paddingnya itu top 3 rem, bottom 3 rem juga. Kemudian kontainernya kita setting displaynya flex kolom. Row gapnya itu 1,2 rem. Kemudian align itemsnya kita ambil center ini supaya ini nah ini kan udah ada jarak ya. Oh ya, yang center itu ini kita ganti align text center, coba ya. Nah, sudah. Terus kita tambahkan blok query loop. Kita pilih yang 2 columns and featured image. Nah, dia defaultnya adalah 10 karena di sini 10. Nah, jadi sebelum kita masuk tentang pembahasan cara membuat relate post, kita akan setting dan styling dulu. Kita setting ini, post per page-nya kita bikin jadi 2, kemudian di post template. Post template itu displaynya flex, directionnya kolom, flex directionnya kolom. Nah, kemudian spacingnya kita buat misalnya 1,8 rem. Ini tergantung tergantung selera kawan-kawan masing-masing ya. Kemudian bordernya kita ganti jadi 0,4 rem. Kemudian backgroundnya kita ganti menjadi VV. Terus bagian image ini kalau bawaannya itu dia punya yang namanya ini margin. Kita hapus. Kemudian width-nya kita ganti jadi 100% supaya tidak ada kosong di sebelah samping-sampingnya ini. Terus border radiusnya kita ganti menjadi 0,4 rem biar tidak terlalu kaku ya. Kemudian di effects box shadow-nya itu colornya kita ganti jadi 2 ya. Terus horizontalnya 0, vertikalnya 7, coba 7. Kemudian ini 20, coba
Sudah. Masuk ke post title. Post title. Nah, ini kan dari gelap ke terang. Jadi tidak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Jadi link ya, bukan teks. Karena teks itu ini. Sedangkan ini link. Ini link, ini teks. Ini teks juga. Ini link. Nah, ini link juga nih. Jadi link normal state-nya biarin aja default. Yang hover state-nya kita ganti. Nah, terus di bagian spacingnya ini ada. Nah, kan ada kan marginnya ada ini. Terus post date kita hapus. Post accept kita hapus karena apa? Post date itu kita hapus karena kita akan menampilkan relate post secara random. Nah, oke. Di post title ini typography kita ganti H2 kita ganti jadi H4. Terus kembali ke post template. Ini sudah ya tadi ya. Layoutnya sudah. Nah, row gapnya kita ganti 1,2 rem 1,5 nih, 1,5 rem. Kemudian, nah untuk apa namanya? Untuk si div-nya ini post template kita biarkan saja dia default ya. Biarkan saja dia default. Kemudian untuk image ini coba height-nya kita ganti 150. Update. Kita lihat bagaimana tampilannya di front end. Nah, seperti ini tampilannya. Relate post. Dia sudah muncul, tapi ini belum yang namanya relate post yang kita inginkan gitu. Ada beberapa konfigurasi, ada beberapa pengaturan-pengaturan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita ke query loop. Pada query loop di sini ada add parameter. Pilih add parameter. Kita pilih parameter pertama itu adalah taksonomis. Taksonomisnya kita pilih kategoris. Nah, karena kita akan membuat relate post berdasarkan kategori. Makanya taksonomisnya itu kita pilih kategoris. Kemudian select terms. Ini banyak. Nah, banyak. Jadi supaya tidak tidak susah menambah satu-satu, kita pilih yang current post term aja. Current post term kita coba ya. Ini tadi, nah ini kan kita lihat. Nah, parent kategorinya ini nih, WordPress. Sedangkan ini parent kategorinya itu bisnis online. Dan mereka muncul di kategori bisnis online. Nah, berarti kan ini bukan relate post karena dia bukan postingan terkait gitu. Kategorinya tidak berkaitan. Kita coba ini, kita update. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kan tadi bisnis online.
bisnis online ya. Kita refresh. Nah, ini pengelola aset media, ini bisnis online. Kemudian memperingati kedaulatan digital, ini juga bisnis online. Nah, berarti kan sudah. Kita pastikan lagi. Ini WordPress, ini pengelola aset, kan bisnis online. Kita coba refresh. Nah, udah ganti dia. Tapi ini belum bisa dikatakan relate post karena di sini ada current post. Nah, ini pembuatan website lebih mudah. Ya, ada kucing. Pembuatan website lebih mudah. Nah, cara mengatasinya agar supaya current post tidak termasuk dalam relate post adalah dengan add parameter. Kita pilih yang namanya exclude post. Ambil current post. Kita update. Kita update, lalu kita lihat yang mana tadi. Nah, ini ya. Ini pembuatan website lebih mudah menggunakan DevKit. Pembuatan website lebih mudah menggunakan DevKit. Nah, kita refresh. Nah, hilang dia. Ini juga kita coba. Nah, beda lagi. Kembali lagi ke sini. Kita lihat. Nah, kemudian ini. Nah, ini kan belum kita refresh. Masih ada nih current post. Kita coba refresh. Nah, hilang. Kemudian ini juga pengelola aset media nih. Di sini juga ada nih pengelola aset media. Kita refresh. Nah, hilang. Refresh lagi, tetap sama. Refresh lagi, tetap sama. Ini kita refresh lagi, tetap sama. Ini kita refresh, tetap sama. Ini kita refresh dulu. Nah, kita coba pilih ini, mengoptimalkan SEO Anda dengan SEO Spyglass. Nah, refresh lagi. Nah, jadi relate post yang baik dan benar. Nah, relate post yang baik dan benar itu adalah relate post yang random. Kedengeran ya? Ada bayi nangis. Itu suara dari sebelah itu. Kamar sebelah maksudnya, bukan tetangga sebelah. Oke. Caranya itu adalah add parameter lagi. Di query select query parameter, kita pilih yang namanya order by. Jadi urutan berdasar random. Update. Nah, kita coba pastikan lagi. Refresh lagi.
refresh lagi, ini juga kita coba refresh lagi. Nah, jadi sudah random dia, ya. Jadi kita sudah berhasil membuat relate post with generate press and generate blocks. Jadi untuk untuk rekapnya, yang pertama itu pastikan sudah punya yang namanya generate press premium, generate blocks, dan generate blocks premium pro. Kemudian pada settingan generate press, aktifkan modules elements. Kemudian masuk ke elements, add new element, pilih block, kemudian create. Maka jadilah dia seperti ini. Terus pada settingan elemennya, element type hook name before comments, priority-nya bebas. Kemudian untuk kontainer sama heading itu bebas, tergantung selera masing-masing. Stylingnya juga tergantung selera masing-masing dari kawan-kawan. Yang penting settingan di query loops dan display rules. Pada location, pilih post, kemudian all post. Kalau ada yang mau di exclude, yang tidak diikut sertakan dalam relate post ini, pilih di sini. Misalnya mau per kategori, misalnya bisa ke post kategori. Misalnya ini tidak akan muncul untuk bisnis online, misalnya kayak gitu. Tinggal pilih ini. Kemudian users itu biarkan saja default atau dihapus juga boleh gitu. Kita masuk ke query loops-nya, block, select post type adalah post, kemudian post per page tergantung selera kawan-kawan masing-masing. Add parameter, yang pertama adalah taksonomis, pilih kategoris, di select terms, pilih current post terms, yaitu adalah terms atau kategori post yang sekarang, current. Kemudian include child terms, supaya child terms dari yang postingan yang sedang terbuka gitu, itu termasuk dihitung juga di sini di parameter ini. Kemudian agar tidak ikut postingan yang terkini yang sedang dibuka, tambah lagi parameternya. Nah, parameternya itu adalah exclude post. Jadi di exclude post, pilih exclude current post, supaya yang tampil di relate post bukan postingan yang sedang dibuka sekarang. Jadi ini untuk kategori, ini untuk postnya. Kemudian supaya tidak kaku, maksudnya ketika pengunjung visitor membuka postingan kita,
setiap kali dia buka postingan tersebut, postingan yang sama, dia akan menemukan relate post yang berbeda. Caranya adalah add parameter, pilih order by random. Nah, kemudian publish, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kategori bisnis online. Di bawahnya ini bisnis online juga. Ketika di refresh akan berubah, akan bertukar. Nah, seperti itu. Oke, kawan-kawan semuanya, sampai di sini dulu tutorial membuat relate post menggunakan generate press themes dan generate block. Saya Rio Mastri. Bye-bye.